100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti Lagi tuh, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Jadi ini sesuatu yang memang secara keuangan negara buat kita adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari betul secara sangat teliti. Kalau Yusuf Hamka bicara tidak pernah fitnah dan tidak pernah ngarang. Tapi kalau yang anak buah Bu Menteri Keuangan itu asal bunyi. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis. Nyomang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dua topik makok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya Ya. Rame yang Pakmu kemarin. Jadi Iya. udah 2 hari memang bikin apa ya, versi reaction yang Pakmu itu dibikin short. Dua-duanya rame, yang kemarin sama yang hari ini rame. Oh, ternyata banyak Santuy People yang Penggemar Pakmu ya. Iya, menggemari Pakmu juga gitu lah ya Nyo. Tapi kita hari ini akan agak sedikit serius Nyo. Meluncur. Jos. Yusuf Hamka, bos pemilik tol, ada tuh yang diundang di Denny Sumargo, tahu kan lah ya, bapak-bapak itu yang humble sekali padahal duitnya banyak sekali gitu ya. Tagih utang 800 M ke pemerintah. Wow. Ini sih buat apa namanya, warga plus 62 yang mungkin agak sedikit gedek sama pemerintah, biasanya ditagih-tagih soal pajak mungkin ya, merasa kayak rasakan gitulah ya. Apakah ini karma atau bukan, tapi kita lihat dulu kayak gimana permasalahannya. 800 M pemerintah utang sama warganya. Ceki Karma ya Bang ya. Itu Ceki Play. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Utang tersebut bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada sebesar 78 miliar. Utang tersebut sama sekali belum dibayarkan pemerintah sejak krisis moneter pada tahun 98 akibat Bank Yama. Bentar, tunggu. Aku jadi nggak kebayang anjir. Itu yang diutangin aja 800 M, berarti duit dia berapa banyak anjir. Jadi ini tuh sebenarnya diutangin sejak 98 sebelum krisis moneter itu. Pokoknya 78 M. Bergerak nggak dibayar, ada bunga segala macam, mungkin diseimbangin kursnya waktu sebelum krisis dengan sekarang gitu. Jadi ya 800 M gitu. Itu ada bunga segala macamnya berarti. Udah gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Dilikuidasi oleh pemerintah. Sementara Yusuf Hamka sama sekali tidak mendapatkan uang depositonya. Sempat disebut terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, Tutut Soeharto. Yusuf Hamka menggugat pemerintah pada 2012 lalu, dan pria yang akrab disapa Babah Alun ini akhirnya memenangkan perkara hingga tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2015. Yusuf pun telah menemui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun dirinya merasa hanya diberikan janji palsu. Yusuf pun berharap Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus ini. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dalam cnnindonesia.com menyebut pembayaran uang yang diminta oleh Yusuf Hamka akan mengakibatkan beban pengeluaran keuangan negara. Justinus menambahkan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu, baik dari sisi kemampuan keuangan negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara. 800 M doang gitu ya buat pemerintah yang kemarin tower BTS 8T 10% doang gitu. Iya. Iya, kenapa giliran bayar utang tuh kayak nanti dulu dipertimbangkan. Iya. Kenapa tapi ya? Ini kan awal mula permasalahannya, dan sekarang aku pikir kayak sehari 2 hari beres. Ya video ini sebenarnya udah 4 hari yang lalu kan. Iya. Sampai sekarang masih kusut Nyo. Bahkan sampai ada tuding menuding gitu loh. Wow, membagongkan sekali. Ini jangan sampai, setahu aku kan Pak Yusuf Hamka ini kan bos jalan tol nih ibaratnya ya. Cuman aku nggak tahu bercandaan ini aja, netizen aja. Jangan sampai jalan tol ditutup. Iya. Khusus pemerintah tidak boleh pakai jalan tol gitu. Tapi kita lihat lagi kelanjutannya meluncur. Jos. Ninyo. Ya. Udah ada respon dari Pak Mahfud di 2 hari yang lalu gitu kalau nggak salah ya. Kan perkara Yusuf Hamka tagih utang ke pemerintah nih. Nah ini reaksi Pak Mahfud, ceki People. Play. Akan halnya utang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak.
Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Pak Mahfud udah fair-fairan aja ya. Ya, mungkin dia udah ngelihat track record emang bener ada utang, makanya dia sampai bilang, "Ya udah silakan ke Kementerian Keuangan, kalau butuh bantuan ngomong sama saya gitu, nanti akan saya bantu gitu." Bukan yang saya akan melakukan penelitian segala macam bla 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 bla. Sebenarnya itu udah ada listnya mungkin ya. Sekelas negara masa nggak punya list utang negara gitu. Lanjut lagi Nyoh. Nyoh. Ya. Tadi Pak Mahfud menyinggung soal Menteri Keuangan. Nah ini ada respon dari Ibu Sri Mulyani, negara sudah bantu bailout, sekarang malah harus bayar Yusuf Hamka. Wah katanya Maya, ceki-ceki people. Tunggu, bailout itu apa? Mamang juga nggak tahu. Nyoh, ini ada sedikit penjelasan nih. Bailout adalah pemberian bantuan keuangan ke perusahaan atau negara yang jika boleh. Nyoh, biar nggak penasaran nih bailout nih, ada sedikit penjelasan dari Wikipedia. Gitu kan, bailout adalah pemberian bantuan keuangan ke perusahaan atau negara yang jika tidak dibantu akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan, katanya Maya. Tetap nggak ngerti, udah baca cuma bingung pokoknya mah. Back to the TikTok. Di sini kita lihat penjelasan Ibu Sri Mulyani. Ceki Pepli. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang justru negara waktu itu menyelamatkan sektor keuangan dan sekarang malah harus membayar kembali untuk bank-bank yang sudah diselamatkan oleh negara atau yang sudah di bail out oleh negara. Sementara di LBI kita sendiri saja juga belum sepenuhnya kembali ya. Kalau kita lihat 110 triliun kan baru 30 triliun. Jadi ini sesuatu yang memang secara keuangan negara buat kita adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari betul secara sangat teliti. Kita menghormati tetap di satu sisi berbagai proses hukum, tapi kita juga melihat kepentingan negara dan kepentingan dari keuangan negara, terutama karena ini adalah menyangkut hal yang sudah sangat lama dan di dalam Satgas BLBI tentu kita harapkan untuk dibahas secara lebih detail. Gitu ya. Makasih. Nah, itu ada penjelasan dari Ibu Sri Mulyani. Enak ya, adem, kalem penjelasannya. Tapi ini katanya anak buah dari Kemenko ini ada bikin statement yang bikin Pak Yusuf Hamka agak naik darah mungkin ya, meluncur. Ninyo, captionnya sih serangan balik Kemenko tagih ratusan M grup usaha Yusuf Hamka, katanya mah ada serangan balik. Ini sih men-image doang sih, tapi kita baca captionnya di post sama Root Indonesia. Kementerian Keuangan atau Kemenko menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Yusuf Hamka setelah negara ditagih 800 M oleh bos jalan tol itu. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Ronald Silaban, mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusantara Persada Tbk atau CMNP milik Yusuf itu terkait aset bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Oh, BLBI itu bantuan likuiditas Bank Indonesia gitu. Jadi ada serangan balik nih, saling tagih menagih ibaratnya ya. Ada respon juga jadi Pak Yusuf. Meluncur boleh? Boleh deng. Monggo. Boleh deng. Ini by voice dulu nih sepertinya. Di Dirjen Kemenko kalau ngomong jangan asbun, kata Pak Yusuf loh ya. Mohon maaf ini ya. Diposting sama Kumparan. Pengusaha Yusuf Hamka respon pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persoalan utang. Yusuf Hamka memastikan utang pemerintah tersebut tidak terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dia menegaskan PT perusahaan tadi ya CMNP bersih dari utang. Nah, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani masih meneliti persoalan utang pemerintah ke Yusuf Hamka. Katanya Maya, utang tersebut tidak ada lanjutannya. Kita lihat videonya Ciki People. Saya akan nuntut ke Tuhan kalau Citra Marga Nusantara ada utang BLBI akan diganti 100 kali. Terus kalau nanti Rio ngomong salah,
mau ganti saya berapa kali gitu. Cukup $1.000 berani nggak gitu taruhan sama saya. Saya nggak minta banyak-banyak, minta Rp1 aja deh gitu. Wah, udah ada 35 sampai 50 kali ngebulet aja begitu terus. Bawahannya Bu Menteri bilang bahwa saya ada utang BLBI Citra Marga. Buktiin dong, jangan asbun, ya kan. Masa seorang pejabat dirjen ngomong nggak pakai data, kan saya akan ganti 100 kali. Ya kan sudah perintah bayar, masih ngebulet aja gitu. Terus asalnya ablak lagi. Mana mungkin CMNP ganti 100 kali. Itu juga Rio, jangan asbun. Gila. Ini versi voice note ya. Iya, Ada tapi video callnya tapi nanti kita sebelum luncur tapi apa? tapi aku nggak ngerti ya, untuk utang negara sama utang perusahaan kayak gitu tuh harusnya dipisahin nggak sih? Kayak beda-beda gitu loh. Beda. Jadi yang berutang ke Pak Yusuf itu negara. Ya. Terus kalau misalnya kayak utang perusahaan, anggapannya ini kan kayak bank atau perusahaan gitu kan? Ke Bank Indonesia milik negara kan ya? Bank Indonesia kalau salah BI. Iya, gitu. iya. Iya, jadi kayak itu satu hal yang beda nggak sih gitu? Enggak, under Kementerian Keuangan gitu. Tapi lucunya gini, dengan dia ngomong, oh ya udah kalau begitu bayar utang lu. Lah berarti selama ini ada perusahaan yang berutang tapi tidak bayar gitu. Iya dong, dikeluarin ketika utangnya ditagih kan. Maksudnya kalau memang bener ada perusahaan yang utang sama negara gitu, langsung aja digas gitu, nggak perlu nunggu. Oh iya benar. Iya kan, maksudnya kenapa dia baru ngeluarin statementnya sekarang tuh si pemilik. Maksudnya si Kemenku tadi yang apa namanya Pak Rio apa tadilah itu namanya. Iya benar. Menarik kan, makanya si Pak Yusuf Hamka itu dia bilang berani kalau emang bener gua ada utang gua ganti 100 kali lipat gitu kan. Yakin sih keganti sih, duitnya banyak sih. Iya. Cuman kalau dia udah ngomong kayak gitu kemungkinan maksudnya dia yakin banget kalau emang ada utang gitu. Nah ini versi video call meluncur. Jos. Nih biar nggak senaparan, ini kayaknya versi video callnya ya. Jadi bervideo call Ria mengenai permasalahan hutang 800 M ini. Dari mana uangnya? Kalau kata Yusuf Mansur ya, bukan Yusuf Hamka. Ceki Bibel. Play. Kalau Yusuf Hamka bicara tidak pernah fitnah dan tidak pernah ngarang. Tapi kalau yang anak buah Bu Menteri Keuangan itu asal bunyi. Ya kan, ya udah baca aja yang beritanya itu. Cuman saya bisa jelasin yang soal bantahan tadi. Iya. Harus cerdas. Kesian Pak Jokowi itu orang yang pinter, cerdas dan amanah. Pak Mahfud juga orang cerdas, pinter, amanah. Bu Menteri cerdas, pinter, amanah dan tegas lagi. Tapi kalau anak buahnya memberikan info yang asbun, ya asal nyablak ya susah juga bos. Cerdas. Makanya kesian nanti Bu Menterinya jadi bahan ketawaan orang kalau ngomong saya punya utang. Nah, kalau saya punya utang BLBI, masukin dong daftar obligor, ya kan, langsung saya. Terus kemudian saya kalau punya utang BLBI, nih Citra Marga, ya saya bilang Citra Marga kalau ada utang BLBI atau saya pribadi ada utang BLBI, saya kasih. Yang ngomong itu 100 miliar, tapi kalau ternyata dibuktikan saya nggak ada, dia bayar saya seperak aja deh bos, ya kan? Nah, apa perlu berkirimin 349 triliun duit mainan tuh, ya kan? Gitu aja deh bos. Kalau Yusuf Hamka bicara tidak pernah fitnah dan tidak pernah ngarang, tapi kalau yang anak buah Bu Menteri Keuangan itu asal bunyi, ya kan? Saya takut menteri mendapatkan input yang salah gitu. Ya udahlah, berbelit-belit melulu padahal Presiden Pak Mahfud sudah memerintahkan. Ya udah nanti saya tinggal nagih sama Tuhan. Nanti kalau nagih sama Tuhan marah lo, dikutuk lo sama Tuhan. Hati lo. Iya sih. Pak Haji, apa namanya itu yang Pak Haji bilang kalau memang saya ada utang BLBI bisa dibuktikan. Pak Haji kan nantang, saya bayar deh 100 kali lipat tuh gimana Pak Haji? Begitu. Kalau saya bayar 100 kali lipat tuh yang ngomong saya kasih 100 miliar. Tapi kalau enggak, diperak aja, susah amat. Kita taruhan deh, nanti kita buat konpres sama-sama. Ya. Sorry dipotong. Dia bilang balasannya kalau misalkan nggak kebukti kasih aja 1 perak gitu. Jadi ibarat kan ini tantangannya tidak membebani musuh gitu ibaratnya kan. Dia nggak kalau memang benar punya gitu. Betul. Kan. Kalau lu bener gue kasih 100 miliar, gue ganti 100 kali lipat tuh utangnya. Kalau lu salah, kasih 1 perak aja. Tapi langsung menjatuhkan kredibilitas satu kementerian. Iya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut dong. Ya kan?
Saya yakin, aku yakin, saya tidak suka fitnah. Kalau mereka fitnah, saya ngomong ini kan faktual. Jangan bilang saya ada utang, terus ada BLBI, terus ngapain buat kesepakatan kalau saya ada BLBI? Ada utang BLBI, kesepakatan sama saya, minta diskon pula lagi. Iya. Iya kan? Nah Pak Haji, Ya sudah. itu kan dari 98, putus di Mahkamah Agung kan 2015 tuh Pak Haji ya? 2010 apa? 10 ya. Nah terus baru sekarang jadi rame, kenapa Pak Haji? Karena udah sekian lama mereka nggak menepati gitu untuk bayar, atau seperti apa Pak Haji? Saya kan sedang menjalani proses hukum terus, apa saya coba pakai lawyer tanya atau apa segala macam. Tapi namun demikian nggak bunyi-bunyi. Nah kebenaran waktu itu Pak Mahfud hari Senin kalau nggak salah sedang menguber para obligor yang BLBI. Saya bangga dengan Pak Mahfud, saya hormat dan beliau amanah. Saya cuma bilang, Pak Mahfud tolongin saya dong, Bapak jangan nguberin swasta aja yang utang ke pemerintah. Mbok sekali-sekali nguberin pemerintah bayar utang kepada swasta. Gitu, cuma ngomong begitu dong, masa salah sih? Nah, Ya. itu Pak Haji ketemu langsung atau gimana ngomong ke Pak Menko Mahfud? Tanya wartawan Detik hari itu, jadi saya ngomong begitu di doorstop sama wartawan Detik gitu. Ada apa? Nah sampai Ya, sekarang itu Pak Haji dulu. udah dipanggil belum? Pak Haji ada komunikasi langsung kan tanpa Mahfud apa Menkyu? Panggil Tuhan aja, saya minta waktu aja susah, mesti ngadu sama Tuhan deh bos. Ngadu sama orang udah kayaknya udah nggak ditanggapin, mesti ngadu sama Tuhan, ntar minta nagih sama Tuhan aja utangnya bos. Iya ini kan soalnya udah jadi atensi Pak Jokowi sampai di sidang kabinet kan 2 kali tuh Pak Jokowi menyampaikan kan seperti konversi Pak Mahfud. Makanya Pak Jokowinya amanah, Pak Mahfudnya amanah, menterinya amanah. Cuma kan ya itu anak buah menterinya asbun, nyablak, ya Iya. kan nggak bos, cerdas, harus cerdas bos, ya kan kalau kerja di Departemen Keuangan harus pilih orang yang cerdas, ya kan. Ya, gimana ya Nyo? Sulit ya. Jadi dari 98 tuh tertahan depositnya 78M. Terus mungkin berproses di 2010 menang tuh gugatannya, tapi nggak ada pembayaran ya. Akhirnya sampai sekarang ya semakin lama ditunggak gitu kan, akan semakin berbunga dan akhirnya mencapai seperti itulah angkanya gitu. Tapi lucunya dari presiden sudah ngomong ya udah bayar gitu, mungkin ya ngomong gitu. Terus begitupun Pak Mahfud, tagih aja kalau butuh memo nanti saya bantu memo tembusan dari saya gitu kan. Tapi Mengapa begitulah ya Nyo, malah dibilang ada utang dulu, juga gitu kan. Kan harusnya kalau udah memang benar kata Mamang tadi, yang pertama pasti ada datanya utangnya ke siapa aja gitu. Karena kan. Pak Jokowi sama Pak Mahfud sampai bisa ngeklaim seperti itu. Iya. Kasarnya gini, nggak mungkin dong mereka berdua nggak ngelihat data gitu. Iya benar. Kalau begitu mah semua orangnya nagih utang. Oh ada utang gitu, nggak mungkin dong gitu ya sekelas mereka gitu. Wah. Kesel aku gemes. Udah beda kelas ya Mang ya. Iya udah beda kelas. Gimana ya? Ibaratnya bosnya udah bilang ya udah bayar aja gitu. Tapi ini gimana bos udah ngomong gitu. Pusing. Terus pusing. itu sih yang bikin aku aneh, yaitu kenapa harus bilang mau dicek dulu, sedangkan kan dari Pak Presiden, dari Pak Mahfud juga udah bilang ya udah bayar aja gitu kan. Iya mungkin mereka udah cek sama anak buahnya Bu Sri Mulyani itu siapa tadi, Pak Rio gitu. Pak Rio. Yang bilang malah serangan balik gitu, ada utang no bayar gitu kan. Iya. Lah gimana, pusing aku. Coba kita ke nextnya. Next. Nih yang katanya statement Pak Jokowi nih di sini. Jokowi perintahkan Kemenku bayar utang era Soeharto ke Yusuf Hamka. Ceki people. Play. Jokowi perintahkan Menko bayar utang era Soeharto ke Yusuf Hamka. Menko Polhukam menjelaskan duduk kronologis hutang yang ditagih Yusuf Hamka sebesar 800 miliar ke pemerintah. Dalam keterangannya, hutang ini dibuat era Soeharto karena kerja sama pemerintah dan perusahaan Yusuf Hamka. Artinya hutang ini bukan dibuat oleh Jokowi, namun Jokowi sudah memerintahkan Menko untuk melakukan pembayaran hutang. Berdasar arahan Presiden dalam dua. Nah ini yang tadi ya, aku mau nge-highlight ini loh tadi yang dibilang ini utangnya bukan pas zaman Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi mau ngebayar gitu. Iya. Sekian banyak gitu kan kepemimpinan tuh mandek gitu sampai akhirnya nih udah ibaratnya nemuin titik terang Pak Jokowi dengan kabinetnya gitu kan mau bertanggung jawab dan tanda kutip utang yang disebabkan oleh
pemerintahan sebelumnya gitu. Iya. Kurang baik apa? Tetap bersulit gitu Nyo, pusing. Sebelum lanjut ini karena ini tadi cuman ulasan Pak Mahfud yang tadi udah kita lihat gitu kan. Di Kumparan sih ada ngeposting soal Pak Yusuf Hamka baru 29 menit yang lalu kalau nggak salah meluncur. Nah ini captionnya sih masih sama, gua kasih 100 kali lipat. 70 triliun bos katanya. Senggol dong. Biasanya kalau ada kata bos kan senggol dong gitu. Ceki people. Play. Kan saya bilang kalau 700-an gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti lagi iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya pernah masuk daftar obligor macet. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan cepat pusing, jangan ngebulet. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Gokil. Cuma Pak Hamka, Yusuf Hamka doang orang yang ibaratnya ada piutang 800M tetap kalem kayak gini. Kalau udah ketar-ketir kali ya. Ya mungkin kayak uangku, kembalikan uangku gitu. Ya mungkin hartanya udah terlalu banyak nih, cuman mau ibaratnya ayolah, come on lah, dari 98 loh gitu. Masalahnya katanya udah nagihnya tuh udah 30 sampai berapa puluh kali gitu. Cuman masih belum ada titik jelas. Jadi dia kayak udahlah ngadu sama Tuhan aja gitu, karena udah capek juga kali dia nagih terus ya. Sedangkan kalau rakyat yang ditagih next Nyo. Next. Nih Nyo, ada penjelasan sedikit. Dari 78 kenapa bisa jadi 800M? Dari bisnis.com. Ceki people. Play. Cek, ini Yusuf Hamka punya piutang 800 miliar dari tahun 98. Tapi kok baru ditagih sekarang ya? Sini bisnis jelas di Bank Yama. Nah, saat krisis 1998 banyak banget perbankan yang bangkrut, termasuk Bank Yama. Tapi deposito milik Yusuf Hamka itu tidak dibayarkan karena katanya CMNP, perusahaan miliknya itu terafiliasi dengan salah satu pemilik Bank Yama. Tunggu. Kok 80 miliar, bukan 800 miliar? Iya, 800 miliar itu udah beserta bunganya. Bisnis lanjutin ya. Nah, saat itu pemerintah menganggap bahwa CMNP terafiliasi dengan Tutut Soeharto, anak Presiden Soeharto. Padahal sebenarnya CMNP udah melantai di Bursa Efek. Atas tuduhan itu, akhirnya Yusuf Hamka menggugat ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya CMNP menang sehingga pemerintah harus membayar hutang beserta bunganya. Nah, di tahun 2015 saat tagihannya mencapai 400 miliar rupiah, Kemenkeu minta diskon. Dan akhirnya disepakati diskon 67,5% sehingga menjadi 170 miliar rupiah. Sayangnya setelah 8 tahun berlalu, pemerintah masih belum memberikan kepastian atas pembayaran utang tersebut. Setiap kali ditagih katanya sih masih proses verifikasi. Dan sekarang proses verifikasinya ada di Kemenko Polhukam. Nah, tapi ini kata Mahfud MD disuruh nagih langsung ke Kemenkeu. Nah, itu dia. Semoga aja masalah utang ini cepat terselesaikan ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Diskonnya? Gila, itu utang loh. Misalnya kayak utang, tolong dong diskon bunganya. Oke, ya udah. Tapi nggak dibayar. Akhirnya sampai sekarang 800M. Coba waktu itu langsung dibayar mungkin nggak akan segede sekarang ya. Segede sekarang. Tapi ini hanya untuk menjawab netizen. Jadi ada beberapa netizen yang kayak bertanya kenapa baru ditagih sekarang gitu. Kenapa pas zaman Pak Jokowi gitu. Kenapa pas ini, kenapa pas itu. Nah ini tadi penjelasannya gitu. Udah lama proses nagihnya gitu kan. Sampai menang Mahkamah Agung apa tadi lah itulah namanya gitulah. Cuman ya memang sulit gitu. Coba bayarnya dari dulu, mungkin 800 miliar. Terus aku jadi agak lucu aja gitu ketika anjir bahaya sih ini, tapi gimana ya ketika ada kayak Soimah kemarin ditagih-tagih harus bayar gitu, sedangkan sendirinya gitu udahlah berbahaya, mending kita ke Fadil aja Nyoh. Meluncur Nyoh ya Fadil jadi Pakmu, ceki Pepli. Play. Terluka dan menangis, tapi ku bahagia. Semua keputusan yang telah kau beri.
Iya, papa sini dulu. Nih, karena papa pakainya yang merek ini, dia request pas saat selama lu ngomong papa gini. Nggak mungkin. Iya benar. Nggak. Makasih. Gini deh. Gitu ya. Satu. Masa begitu sih Iya, dia? 1, 2, 3. Oke guys, ini aku dapat baju dari Just Tip Nyenya ya. Jadi itu baju Just Tip Bangkok tuh ya. Aku pakai The Beatles, papa pakai merek kurang kayak kurang. Ya. Nah, ini papa pakai yang gambarnya ini Rolling Stone ya. Aduh, Nurut aja Pakmu. Nggak mungkin. Nggak, terima kasih gitu. Tapi tetap pelet. Astaga. Kayak aku nggak tahu ini Pakmu sepolos itu atau emang kayak ya udah gitu kan. Aduh anjir gemes banget. Kita kasih next aja. Just. Nyo. Yes. Ceki people. Play. Papa kayak ini. Umi. Kakak jangan jelek suaranya. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik, ada apanya? Kamu mah bangsat, bercanda. Nyanyi yang bener dia. Ada lagunya. Nggak ada bagus lagu bangsat. Semua baik. Hah? Stop. Stop. Harus ini. Semua rencana kita jadi gagal. Lihat aja ya, gue bakal bunuh dia dan gue gak akan kasih ampun buat dia. Istighfar. Ini kita buka ya. Aduh, lengket banget. Sumpah susah. Buat komedo ya itu. Iya. Ini anak anjing comel bunyinya begitu. Nyanyi yang bener bisa nggak? Itu lagu ada. Lagu ada anjing comel mana ada? Ada dia. Ada padahal ada loh. Tahu aja. Lu udah mau ke jalan. Ini Nyo, nih mama kasih lagi nih, nih meluncur. Just. Nyo, Ya. kamu jadi dinosaurus. Ceki people. Play. Tilek, aku tilek. Oh dia gemes banget ya sama bininya ya. Aduh. Kebayang nggak bapak-bapak pakai beginian anjir. Kalau bukan pamu nggak akan gemoy sepertinya Mbak ya. Kasih lagi. Just. Yo. Ya. Ceki people. Play. Apa kopi ya? Oh bukan. Hai. Aduh anjir TikToknya bermasalah mulu goblok anjir sebel banget. Kita kasih lagi. Just. Nyo. Ya. Semprot kepala sampai muka Ceki people. Play. Kita pakai ini dulu ya Pak. Oke. Mas sebelum usah dikit mas. Iya ini sebentar dong. Dah. Tapi tetap dilap loh sama Fadil ya. Aduh. Oke. Jadi Bapak sekarang rambutnya mau diapain, Pak? Diwarnain. Oke, diwarnain. Gini aja, Pak. Kita ada promo tambahan. Sekalian disunat mau? Aduh anjir TikToknya bermasalah blok anjir. Ini begini terus nih Santu People nih. Sering banget di tengah jalan begitu. Ya, Bukan masalah koneksi. Udahlah. Kita skip nanti besok kita upgrade sistem yang baru kali ya. Iya. Di dalamnya ya buat ngeplay TikToknya ya. Sekarang kita meluncur ke Saiteng tuh. Super. Thanks. Belajar. Cus. Yo. Yes. Langsung kita ke super text-nya. Yang pertama ada dari Chandra Gotama. Alfian disalib anjir. Super ngakak guling-guling Pakmu yang dikagetin Fadil Malam-malam malam-malam nyolong minum kopi. Tumben jam 9 malam udah tayang aja nih katanya. Iya. Mama nggak lemburan lagi. Udah lama nggak jadi cukong nih katanya. Wah. Lapak dibuka yuk nyoma. Ya memang targetnya sekarang sebisa mungkin jam 8 jam 9 udah bisa tayang ya. Diusahakan semaksimal mungkin buat kalian biar nggak kemalaman nunggunya gitu kan.
Yang nextnya disambut sama Nina Talia, boleh disikat Ibu Nyonyo. Emang bener Nyomang, temen aku tuh yang ada kekurangan fisik tapi skillnya nggak main-main, lain kayak orang biasa katanya. Ternyata bener, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Tapi lain kayak Daus Nyomang, kekurangan semua kelebihannya di perut yang over katanya. Dia kelebihannya tidak punya kelebihan. Tolonglah anjir. WordPress super duper keren sekali Putri Aryani. Andika Pandu NR pas pembuat hoax masalah lagu Putri Aryani dijual Simon Cowell, pembuat hoaxnya kabur katanya. Maya ke gap lu anjir. Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santai People. Terima kasih lapaknya Macan atau Mas Chandra katanya. Absen Wangnya, sehat selalu semuanya. Yo, ini ada Alfi Agatha yang koko kecilnya mungkin agak kecewa nih ya. Thank you. Cece, I am not number one katanya Maya. It's okay, koko kecil. No problem. No problem. Little Koko gitu. Cuma tukang son. Hai Kalvia and Koko kecil, malam Mang Nyo. Mang, ane mau challenge Mamang boleh katanya apa? Apa tuh suatu hari nanti kalau ada channel Radio Santuy tembus 300k reaction video Pakmu selama 30 menit. Jadi challenge. Astaga, aku pikir challenge. Apa challenge? Jadi 30 menit sejam juga mau Pakmu mah. Sebenarnya permasalahan di TikToknya nanti Mamang kulik dulu sistemnya. Kenapa ya? Jadi nextnya Kenny Rizkiawan. Malam Mbak Alfi Agatha dan Koko kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Terima kasih untuk AA Simon Cowell yang sudah mencet golden buzzernya nih katanya Maya untuk Putri Aryani. Sampai-sampai terhura dan merinding nih penyanyi idola saya nih Putri Aryani. Pak Muhammad dan Padil nih lucu-lucu deh tingkah lakunya. Saya sempat terharu nih sama surprise Padil. Oh iya itu juga terhura gitu ya. Pakmu menangis, saya juga ikutan nangis. Nanti kita replay ya, mungkin yang belum lihat ya. Semangat terus Pakmu dan keluarga, semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya melimpah ruah ya. Salam S3P nih buat Mbak Alfia, Koko kecil, Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Last of the Last ada dari Gita Puspa. Semangat terus Nyomang, GWS kata GWS. Mantap, siap biar suaranya seksi lagi nggak bindeng. Habis. Terima kasih pada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk komen-komen bertitam-titam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.